Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ayu Putri Komalasari, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis pada pengujian beton keras. Dalam pengujian beton keras sendiri terdiri dari dua kategori. Yang pertama adalah concrete destructive test yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, dan yang kedua adalah concrete non-destructive test. Jadi di video kali ini kita akan berfokus pada pembahasan di poin B, yaitu concrete non-destructive test. Kedua pengujian tadi memiliki beberapa perbedaan, diantaranya seperti yang dijelaskan di sini. Yang pertama, untuk pengujian destructive test atau pengujian dengan cara merusak, yaitu mengeksplorasi mekanisme kegagalan untuk menentukan sifat mekanik material seperti kuat leleh, kuat tekan, kuat tarik, uletan, dan ketangguhan retak. Selanjutnya untuk metode NTD atau non-destructive test mengeksplorasi indikasi sifat tanpa mencapai kegagalan elemen struktur. Pengujian ini dilakukan dengan cara tidak merusak dari betonnya sendiri. Upaya secara ekstensif terus dilakukan untuk pengembangan metode NTD, sehingga semakin baik dalam mengindikasikan sifat mekanik, akustik, kimia, listrik, magnetik, dan fisik dari material atau elemen yang diuji. Kita lanjut. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pembahasan kita kali ini, kita refresh dulu mengenai ingatan kita. Jadi di sini disebutkan beton adalah sekumpulan interaksi mekanis dan kimiawi dari material pembentukannya seperti semen hidrolik atau semen Portland, agregat halus, agregat kasar, air, dan bahan tambah. Pengertian beton ini sudah sering kali saya sampaikan di video-video sebelumnya, yang selalu saya sampaikan juga dalam setiap video yang membahas tentang beton, tujuannya adalah untuk memberikan ingatan lagi mengenai apa sih beton itu. Gitu. Kita lanjut. Jadi apa yang dimaksud dengan beton keras? Beton keras merupakan beton yang cukup kaku untuk menahan tekanan, atau beton yang sudah mengalami waktu ikat yang sempurna. Kita lanjut. Langsung kita di sini akan membahas mengenai concrete non-destructive test. Sebelum lebih jauh membahas mengenai concrete non-destructive test ini atau NTD, kita perhatikan dulu definisinya. Definisi NTD. Apa sih NTD ini? Jadi, non-destructive test atau NTD adalah suatu cara untuk memeriksa, menguji, atau mengevakuasi material atau elemen struktur tanpa merusak kemampuan layan dari suatu bagian atau sistem struktur. Metode pengujian yang tidak memenuhi kegunaan suatu bagian atau sistem tetap dianggap tidak merusak, bahkan jika mengandung tindakan invasif. Tujuan dari pengujian konkret non-destruktif ini yang pertama, untuk menentukan kualitas dan integritas material atau elemen struktur tanpa mempengaruhi kemampuan untuk menjalankan fungsinya. Yang kedua, mendeteksi kerusakan secara dini sebagai bagian dari pencegahan kerusakan struktural. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya kerusakan struktural, teknik-teknik pengujian in-site baru telah banyak ditemukan. Kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi dari pengujian konkret non-destruktif ini yaitu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan survei NTD adalah kedalaman penetrasi terhadap material atau elemen struktur yang diuji, resolusi vertikal dan lateral, kontras pada sifat fisik, rasio signal to noise, dan informasi yang ada mengenai struktur. Ini dijelaskan oleh MC Ken dan Forde pada tahun 2001. Kita lanjut. Di sini disebutkan langkah-langkah untuk memilih metode NDT yang memadai dalam pengujian. Disebutkan oleh Su pada tahun 2002, yang pertama,
kita harus memahami sifat fisik dari material yang akan diuji atau diinspeksi. Yang kedua, memahami proses fisik dasar yang dari metode NTD yang diaplikasikan. Yang ketiga, memahami sifat fisik interaksi antara probe alat uji dengan bahan uji. Yang keempat, memahami keterbatasan teknologi NDAT yang diaplikasikan. Dan yang terakhir, mempertimbangkan faktor ekonomi, lingkungan, peraturan, dan faktor-faktor lainnya. Kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis pengujian beton keras dengan metode concrete non-destructive test. Jadi untuk metode ini sendiri ada beberapa jenis pengujian atau contoh pengujiannya. Dan saya akan membahas beberapa contoh yang sudah saya pelajari dari beberapa referensi. Kita lanjut. Di sini yang pertama ada hammer test. Apa sih hammer test ini? Jadi, hammer test ini pengujian yang bertujuan untuk memperkirakan nilai kuat tekan beton terpasang yang didasarkan pada kekerasan permukaan beton pada seluruh bagian komponen struktur. Hammer test merupakan alat yang ringan dan praktis dalam penggunaannya. Ini untuk gambar alat dari hammer test-nya. Jadi, cara penggunaannya dia adalah untuk mengecek kuat tekan pada beton yang sudah terpakai seperti ini. Kita lanjut, untuk prinsip kerja dari hammer test adalah dengan pantulan massa di ujung alat atau semacam memukulkan palu pada permukaan beton yang rata pada sisi luar alat terdapat bagian yang akan menunjukkan nilai pantulan atau rebound tersebut. Pengujian biasanya dilakukan pada struktur kolom dan balok serta slab sebagai penyangga konstruksi. Standar acuan pekerjaannya di sini ada ASTM C805 North American Standard, yang kedua ada EN 125042 Europe Standard, ada JGJ per T23 tahun 2001 yaitu Chinese Standard, ada BS 1881 part 202 British Standard, dan yang terakhir ada DIN 1048 part 2 yaitu German Standard. Kita lanjut, selanjutnya di sini ada tahapan pekerjaan. Untuk tahapan pekerjaannya sendiri, di sini ada memberikan beban intrak atau tumbukan pada permukaan beton dengan menggunakan suatu massa yang diaktifkan dengan menggunakan energi yang besarnya tertentu. Karena timbul tumbukan antara massa dengan permukaan beton, massa tersebut akan dimantulkan kembali. Jarak pantulan massa yang terukur memberikan indikasi kekerasan permukaan beton. Kekerasan beton dapat memberikan indikasi kuat tekannya. Ini untuk ilustrasi dari pekerjaan hammer test. Jadi ini untuk alat hammernya, kita harus menandai dulu area yang akan kita lakukan pengetesan seperti ini. Lalu kita lakukan saja pengetesan sesuai dengan tahapan pekerjaan yang tertera. Kita lanjut, di sini ada ultrasonic pundit atau USV. Ultrasonic velocity atau ultrasonic pundit ini merupakan pengujian yang digunakan untuk mengukur kecepatan hantaran dari gelombang atau pulse velocity ultrasonic yang melewati suatu beton. Lanjut, ini untuk gambar dari alatnya sendiri. Prinsip kerja dari alat ini adalah kecepatan rambat gelombang yang melalui suatu media padat atau beton bergantung pada sifat-sifat elastik media padat tersebut. Jika digunakan dengan baik dan benar, alat ini dapat memberikan informasi yang banyak mengenai kondisi bagian permukaan atau bagian dalam pada beton. Untuk standar pada pengujian ini, berdasarkan BS 1881 part 203, 1986, dan ASTM C59797. Di dalam standar ini dijelaskan bahwa transducer penerima pendeteksi datanya komponen pulse yang tiba lebih awal. Pengukuran pulse velocity dapat dilakukan dengan 3 metode antara lain. Yang pertama adalah direct transmission, yang kedua adalah semi-direct transmission, dan yang ketiga adalah indirect atau surface transmission. Kita lanjut. Di sini
Juga dijelaskan untuk standar atau prosedur dalam penggunaan metode pengujian ini dapat dilihat pada ASTM C597. Di sini dilampirkan tabel hubungan pulse velocity dengan kualitas beton, seperti yang tertera pada tabel ini. Untuk metode pengujiannya sendiri, yang pertama, direct transmission sangat direkomendasikan karena hasil yang paling akurat namun keterbatasan pengambilannya di lapangan. Yang kedua, semi-direct hasil yang diperoleh bisa dibilang sangat akurat. Dan yang ketiga, indirect atau surface transmission merupakan metode yang paling buruk hasilnya dibanding metode yang lainnya. Namun butuh direduksi agar hasilnya mendekati nilai pulse velocity direct transmission. Kita langsung lanjut. Untuk prosedur pelaksanaannya sendiri, yang pertama kita harus mempersiapkan lokasi uji. Tahapan ini adalah persiapan awal untuk menentukan dan mempersiapkan lokasi titik uji. Penentuan lokasi ini didasarkan dengan kondisi beton dengan permukaan yang relatif bagus, di antara lainnya. Setelah itu, meratakan permukaan titik uji atau flattening dengan gerindra dan memberi tanda lokasi uji dengan pilok, atau kita tandai dengan apa saja yang penting bisa terlihat. Selanjutnya, persiapan alat, yaitu menyetel alat-alatnya, mengoles permukaan benda uji dengan gel ultrasonik. Selanjutnya adalah proses pengujian. Tahapan ini, pengambilan pulse velocity dengan alat undit, sesuai penjelasan singkat standar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini untuk tahapan pekerjaannya, cara kerja peralatan ini adalah dengan menempelkan unit sensor atau bulatan biru ke permukaan beton, yang akan memancarkan gelombang dari transmitter dan menuju ke receiver. Waktu lambat gelombang tersebut akan ditampilkan dan dibaca pada display. Ini untuk arah dari proses tahapan pengerjaannya. Ini untuk ilustrasi tahapan pekerjaannya. Di sini alatnya ditempelkan pada beton dan kita bisa membacanya di device ini. Yang ketiga ada repair locator. Repair locator ini apa sih? Dalam perhitungan kekuatan aktual bangunan perlu diketahui jumlah dan posisi tulangan serta ketebalan selimut beton terpasang. Dari hasil pemeriksaan ini, jadi repair locator ini bisa mengetahui secara pasti kondisi aktual bangunan, sehingga dapat diketahui kapasitas bangunan terpasang. Pengujian ini bertujuan untuk mendapat dimensi tulangan yang terpasang dan jarak tulangan yang dipasang di lapangan. Prinsip kerja dari repair detektor ini seperti pelaksanaan keratkan beton yang menggunakan alat ultrasonik tanpa merusak struktur bangunan. Seperti prinsip dari pengujian Ini untuk contoh gambar dari alatnya. Selanjutnya untuk prinsip kerjanya yaitu memanfaatkan medan elektromagnetik yang mudah terpengaruh oleh adanya metal atau logam. Dalam hal ini adalah berupa tulangan baja di dalam beton dan lebih mudahnya seperti detektor logam. Untuk standar pengujiannya di sini ada SNI 072052 tahun 2002 yaitu tentang baja tulangan beton. Tahap pekerjaannya yang pertama, lokasi permukaan beton di mana akan dilakukan pengukuran dibersihkan dari kotoran, debu, dan material lepas lainnya yang menempel pada beton. Yang kedua, sensor untuk membaca posisi tulangan dijalankan di sepanjang area pengukuran. Dan yang ketiga, setiap posisi tulangan yang terbaca oleh alat sensor akan muncul pada layar monitor repair detektor. Pada saat yang bersamaan, sensor dihentikan, kemudian posisi tulangan diberi tanda dengan spidol pada permukaan beton. Prosedur yang sama dilakukan pada arah tegak lurus dari arah pengukuran awal untuk mendeteksi posisi tulangan dalam arah yang berlawanan, atau tulangan arah melintang atau memanjang. Selanjutnya, kedalaman posisi tulangan dapat dibaca pada layar monitor dari alat repair detektor yang dihubungkan dengan kabel pada alat sensor. Ini untuk ilustrasi pelaksanaan pekerjaannya. Selanjutnya ada impact echo test. Impact echo test merupakan pelaksanaan pengujian untuk deteksi rongga atau cacat pada struktur. Tes ini mengandalkan efek perambatan gelombang pada suatu media struktur. Teknik yang paling umum diantaranya adalah pulse echo, impact echo test, impulse response, dan analisis spektral gelombang permukaan.
Kita lanjut, ini untuk contoh alatnya untuk impact echo test. Dan untuk prinsip kerjanya adalah metode ini membuat suatu mechanical impact atau benturan mekanis dengan ketukan palu atau lainnya yang menghasilkan gelombang dengan frekuensi 1-60 kHz dengan panjang gelombang dari 50 mm sampai 2000 mm yang merambat dalam suatu media selama media tersebut elastis homogen. Ini untuk contoh dari susunan prinsip kerja impact echo test ini. Standar acuan pekerjaannya adalah ASTM, dan untuk cara kerjanya sendiri, senyawa diserap oleh bidang muka antara air dan zat padat. Partikel padat tersebut mengandung muatan sisa pada permukaan dapat positif, negatif, ataupun keduanya. Pada pasta semen, akibat perbedaan muatan tersebut, partikel dengan muatan berbeda yang posisinya berdekatan menyebabkan gaya elektrostatik. Selanjutnya, partikel mengalami flokulasi atau penggumpalan. Sejumlah air diikat oleh gumpalan tersebut dan diserap pada permukaan padat. Sedang sedikit air yang tersisa mampu mengurangi viskositas atau kekentalan pada pasta dan juga pada beton. Untuk tahapan pekerjaannya sendiri, di sini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah metode Charpy dan yang kedua adalah metode ISOT. Untuk metode Charpy sendiri, tahapan pekerjaannya adalah spesimen diletakkan mendatar dan kedua ujung spesimen ditumpu pada suatu landasan. Letak dari takikan atau notch berada pada tepat di tengah arah pemukulan dari belakang takikan. Biasanya metode ini digunakan di Amerika dan banyak negara lain termasuk Indonesia. Dan untuk metode ISOT sendiri, tahapan pekerjaannya, spesimen dijepit pada salah satu ujung dan diletakkan tegak. Arah pemukulan dari depan takikan. Biasanya metode ini digunakan di negara Inggris. Ini untuk ilustrasi pelaksanaan pekerjaan impact echo test sendiri. Kita lanjut, ada carbonation test. Di sini carbonation test merupakan atau uji karbonasi adalah upaya untuk mengetahui bagaimana kualitas selimut beton dalam melakukan perlindungan terhadap tulangan baja yang ada di dalamnya. Karena proses karbonasi menetralisis kondisi basah dalam beton, jika selimut beton seluruhnya telah terkarbonasi mencapai tulangan baja di dalamnya, maka baja tulangan di dalam akan segera terkorosi ketika udara lembab dan oksigen mencapai tulangan. Kita lanjut. Di sini adalah contoh alat dari carbonation test. Prinsip kerjanya sendiri, karbonasi beton terjadi ketika beton karbon dioksida di atmosfer dengan kelembapan tertentu bereaksi dengan mineral semen terhidrasi dan menghasilkan karbonat, misalnya kalsium karbonat. Proses karbonasi juga disebut depassivation. Karbonasi menembus bagian bawah permukaan beton dengan perlahan. Waktu yang diperlukan untuk karbonasi dapat diperkirakan dari mutu beton. Jika selimut beton seluruhnya telah terkarbonasi mencapai tulangan baja di dalamnya, maka baja tulangan di dalamnya akan segera terkorosi ketika udara lembab dan oksigen mencapai tulangan. Untuk standar acuan dari pekerjaan carbonation test sendiri, di sini ada ASTM dan Surat Edaran Menteri PUPR nomor 25 tahun 2015. Tahapan pekerjaannya sendiri sudah dijelaskan di sini. Yang pertama, tahapan kerja uji karbonasi adalah dengan membuat lubang kecil pada beton sampai dengan pekerjaan ketebalan selimut beton. Yang kedua, membersihkan lubang dengan semprotan angin dari debu dan kotoran lainnya. Yang ketiga, semprotkan cairan 1% phenolphthalein ke dalam lubang tersebut. Yang keempat, bagian beton yang masih dalam kondisi baik atau masih bersifat basah akan berwarna pink atau ungu. Sedangkan bagian yang sudah terkarbonasi atau pH-nya sudah mencapai 7 atau netral atau bahkan kurang dari 7 menjadi asam, tidak akan berubah warna. Selanjutnya, ukur ketebalan lapisan yang terkarbonasi dari permukaan beton sampai dengan lokasi yang berubah warna. Ini untuk ilustrasi pelaksanaan pekerjaan carbonation test-nya sendiri.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada salah kata atau dalam penyampaian materi. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Saran dan masukan sangat diharapkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.